Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan hari Selasa tanggal 7 Juli 2020. Tapi sebelum kita mendengarkannya, marilah terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat pagi yang indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah menghadirkan hari yang baru setelah malam yang gelap telah kami lewati di dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan melakukan aktivitas kami ya Tuhan, tapi terlebih dahulu kami ingin disapa oleh firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Pakailah firman-Mu itu Tuhan di dalam kehidupan kami, dan berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan firman pada hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada hari ini firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita terambil dari kitab Injil Matius pasal 11 ayat 21. Demikian tertulis firman Tuhan di sana. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti pernah mendengar cerita legenda maling kundang. Dia adalah seorang anak yang dikutuk oleh ibunya sendiri menjadi batu. Karena maling kundang ini tidak mengakui, tidak mau menerima ibunya yang telah melahirkannya dan membesarkannya. Karena pada waktu itu maling kundang sudah berhasil menjadi orang kaya, tetapi ibunya masih dalam keadaan miskin. Ketika ibunya datang menghampiri dia, dengan serta-merta dia menolak sang ibu itu, sehingga ibunya mengucapkan kutuk kepada anaknya sendiri, yaitu maling kundang. Di dalam cerita itu kita menemukan ada sebuah peribahasa, air susu dibalas dengan air tuba. Perbuatan yang baik dibalas dengan kejahatan atau perbuatan yang tidak benar. Akhirnya yang melakukan yang jahat mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Tentunya kita tidak menginginkan hal seperti itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita ingin hal-hal yang baik yang terjadi di dalam hidup ini. Oleh karena itu marilah kita terus bergiat untuk melakukan kebaikan. Karena orang yang menabur yang baik, pasti dia akan memetik yang baik. Tetapi orang yang menabur yang jahat, dia juga pasti akan memetik yang jahat. Melalui firman hari ini kita melihat di mana Yesus mengecam, atau dengan bahasa lain mengutuk kota-kota yang ada di dalam firman Tuhan hari ini, di mana Yesus mengutuk kota atau daerah bernama Korazim dan Betsaida. Mengapa kota-kota ini dikecam keras, bahkan dikutuk keras oleh Tuhan dengan perkataan celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida? Karena memang tempat ini adalah tempat yang sering dikunjungi oleh Yesus. Di sana dia dicatat ada 6 kali melakukan tanda-tanda mujizat. Ada orang sakit disembuhkan, yang buta dicelikkan matanya. Tetapi anehnya dari kota itu banyak yang tidak percaya. Banyak yang tidak menerima keselamatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bahkan mereka tidak mau bertobat. Justru mereka menolak apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Itu artinya mereka tidak tahu berterima kasih dengan kehadiran Yesus Kristus
yang membawa anugerah, keselamatan, kebahagiaan di dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya Yesus membandingkan mereka dengan kota-kota yang lain. Kota-kota di luar dari Israel, yaitu kota Tirus dan kota Sidon. Malah Yesus mengatakan kota Tirus dan kota Sidon, seandainya mereka menerima mujizat seperti yang terjadi di Betsaida dan Korazim, mereka pasti percaya kepada keselamatan. Ini suatu hal yang paradoks. Bagaimana kota di mana Yesus tinggal dan melakukan pelayanan serta mujizat, kota itu tidak menerima anugerah keselamatan. Tapi tempat yang lain yang tidak melihat atau menerima mujizat Yesus, seandainya mujizat itu terjadi di sana, justru mereka menerima anugerah keselamatan dan mau bertobat mengikut Tuhan. Boleh kita lihat itu ketika cerita Niniwe, di mana Yunus ketika itu diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, karena kota itu adalah kota yang penuh dengan dosa, penuh dengan maksiat. Tapi ketika Yunus sampai ke kota itu, justru kota itu menerima anugerah keselamatan yang disampaikan oleh Tuhan. Apa yang kita mau lihat di dalam firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang bisa kita petik melalui renungan hari ini adalah ketika kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, kita sudah melihat apa yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka jangan keraskan hati kita. Jangan keraskan iman kita. Jangan tolak anugerah keselamatan itu. Tapi marilah menerima anugerah keselamatan itu. Sudah banyak pasti kita mendengarkan khotbah. Sudah banyak pasti kita mendengarkan renungan-renungan. Apakah hati kita juga sudah terbuka untuk menerima anugerah keselamatan itu? Jangan-jangan hati kita masih keras. Pikiran kita masih melawan akan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus percaya Bapak Ibu, kebenaran firman adalah alat untuk menuntun hidup kita, mengubah hidup kita untuk semakin lebih baik lagi ke depan. Oleh karena itu, firman itu berkuasa mengubah hati kita kalau kita menerima dengan sepenuh hati kita. Tetapi firman itu tidak akan berpengaruh apa-apa kalau hati kita keraskan. Sikap kita buat perlawanan untuk menolak firman Tuhan. Oleh karena itu, kita dituntut melalui firman Tuhan hari ini, selama masih anugerah, kairos yang disampaikan Tuhan dalam kehidupan kita, jangan keraskan hatimu. Jangan tolak anugerah keselamatan. Jangan menjadi seperti maling kundang yang melupakan kebaikan ibunya, sehingga akhirnya dia kena kutuk menjadi batu. Tetapi mari kita buka hati kita dengan sebaik-baiknya. Terima anugerah dari Tuhan. Terima keselamatan dari Tuhan. Supaya kita memperoleh kehidupan bahagia. Oleh karena itu, firman ini adalah jalan bagi kita untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami diajak supaya kami tidak mengeraskan hati kami. Kami tidak menolak anugerah keselamatan itu. Ketika Betsaida dan Korazim, daerah-daerah di sekitar Danau Galilea, di mana mereka beberapa kali menyaksikan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan dicatat ada 6 kali mujizat Yesus lakukan di sana. Tapi begitu kerasnya hati mereka untuk menerima anugerah keselamatan. Tidak seperti kota Tirus dan Sidon yang menurut catatan sejarah gereja, justru kota itu menjadi kota yang menerima Yesus Kristus. Mereka akhirnya menyebarkan Injil di daerah-daerah di luar daripada Israel. Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa kami sudah menerima anugerah. Bahkan setiap hari kami telah mendengarkan firman kebenaran. Biarlah hati kami tidak kami keraskan, tidak kami menolak akan Injil itu.
tetapi sepenuhnya kami menerimanya di dalam kehidupan ini, supaya kami dituntun, diubah, dan mengalami pembaharuan hari lepas hari. Berkati firman yang kami dengarkan, berkati jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu, dimanapun mereka berada sekarang ini, terlebih ketika melakukan aktivitas satu hari ini. Mari Tuhan, Engkau berkati mereka. Kiranya Engkau berikan hikmat, terlebih menghadapi virus corona sekarang ini, supaya kami tidak lemah, tetapi kami terus semangat, terus optimis, bahkan tetap menjaga kesehatan untuk melewati hari-hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni kami atas segala dosa dan kelemahan kami. Demi kasih setia Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah senantiasa memberkati engkau sekalian. Amin.